Assalamualaikum teman-teman. Halo. Perkenalkan, saya Tahtar Disa Putra, absen 35. Saya Muhammad Farah Mustan Ataya, absen 24. Saya Diana Alvara, absen 14. Perkenalkan, nama saya Kalesita Wikrama Putri, absen 9. Saya Bulandis Kirstisia, absen 8. Dan saya yang terakhir, Pandu Catinata Negara, absen 27. Kami dari kelompok 5 kelas U5 ingin mempresentasikan laporan tentang P5 yang telah kita laksanakan dengan tema kewirausahaan. Selamat menyaksikan! Ya, teman-teman langsung saja kita masuk ke pembahasan presentasinya dari bab 1 pendahuluan. Yang pertama di pendahuluan ini adalah latar belakang. Latar belakangnya adalah di era modern ini, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pola hidup sehat semakin meningkat. Salah satu aspek penting dalam menjalani gaya hidup sehat adalah menjaga pola makan yang seimbang dan bergizi. Namun, kesibukan masyarakat modern seringkali menjadi hambatan untuk menyiapkan makanan sehat secara mandiri di rumah. Hal ini membuka peluang besar dalam usaha catering, khususnya di sektor penyedia jasa makanan sehat. Kegiatan ini tidak hanya mengasah keterampilan wirausaha dan kerjasama tim, tetapi juga mendorong kepedulian sosial terhadap pentingnya kesehatan masyarakat. Diharapkan melalui proyek ini, siswa mampu menjadi pelajar yang bernalar kritis, mandiri, dan memiliki semangat gotong royong dalam menciptakan solusi nyata di lingkungan sekitar. Selanjutnya itu adalah tujuan. Proyek penguatan pelajar Pancasila atau P5 ini memiliki tujuan, yaitu menumbuhkan jiwa wirausaha yang kreatif, inovatif, dan bertanggung jawab pada diri siswa itu sendiri. Melalui topping catering makanan sehat, peserta didik diajak untuk mengidentifikasi peluang usaha di bidang kuliner, merancang produk makanan sehat yang bergizi dan menarik, serta mengolah usaha kecil dengan prinsip-prinsip kewirausahaan yang beretika. Yang ketiga ada pelaksanaan kegiatan. Kegiatan P5 dengan tema kewirausahaan dengan topik catering sehat dilaksanakan pada tanggal 9 April 2025 sampai 17 April dengan runutan jadwal sebagai berikut. Nah, selanjutnya itu ada peserta kegiatan. Peserta dalam kegiatan ini yaitu meliputi peserta didik dan guru yang ada di lingkungan sekitar SMA Negeri 3 Tegal. Bab 2. Landasan teori. A. Pengertian P5. P5 atau Proyek Penguatan Pelajar Pancasila merupakan kegiatan kurikuler berbasis proyek dalam kurikulum Merdeka. Profil ini menekankan pada pengembangan karakter dan memfokuskan pada kompetensi siswa didik. B. Pengertian kewirausahaan. Apa itu wirausaha? Wirausaha adalah suatu usaha untuk menentukan, mengembangkan, kemudian menggabungkan inovasi. 1. Konsep kewirausahaan. 1 itu ada peluang, 2. Kemampuan memanfaatkan peluang. 2. Manfaat kewirausahaan. Manfaat wirausaha ada sebagai berikut. 1. Peluang untuk menentukan nasib sendiri. 2. Peluang untuk melakukan perubahan. 3. Peluang untuk mencapai sebuah potensi secara sepenuhnya. 4. Ada peluang untuk kita memperaih keuntungan. 3. Karakteristik kewirausahaan. Karakteristik kewirausahaan yaitu 1. Desire for responsibility. Memiliki rasa tanggung jawab atas usaha-usaha yang dilakukannya. 2. Preference for moderate risk. Lebih memilih resiko yang moderat, sehingga bisa mendapatkan keuntungan yang lebih. 3. Confidence in their ability to success. Percaya pada kemampuannya untuk bisa sukses. 4. Desire for immediate feedback. Selalu menghendaki umpan balik yang segera. 5. High level of energy. Memiliki semangat kerja dan etos kerja yang tinggi, sehingga menciptakan bisnis yang luar biasa. 6. Future orientation. Berorientasi ke masa depan, sehingga bisa berinovasi untuk kebutuhan masyarakat di masa yang mendatang. 7. Skill at organizing.
yaitu kemampuan untuk mengatur sebuah usaha sehingga bisa berjalan menjadi lebih baik. 4. Tujuan kewirausahaan. Beberapa tujuan kewirausahaan meliputi 1. Mengembangkan rencana bisnis. 2. Meluncurkan produk pertama seseorang. 3. Menciptakan kehadiran dan kontribusi bisnis secara online. 4. Mencapai stabilitas keuangan. 5. Memperkerjakan seorang yang tepat. 6. Mendelegasikan kemampuan secara efektif. 7. Terhubung dengan individu yang sepemikiran. 8. Membangun identitas merek produk. 9. Menerapkan strategi pemasaran. 10. Menemukan keseimbangan kerja yang sehat. Selanjutnya 5. Sifat kewirausahaan. Beberapa sifat kewirausahaan yaitu 1. Percaya diri. Seseorang yang ingin berwirausaha harus memiliki kepercayaan diri yang tinggi, sehingga tidak takut akan yang namanya bangkrut ataupun rugi, sehingga bisa belajar dari kesalahan dan menciptakan peluang bisnis yang lebih tinggi. 2. Berorientasi terhadap tugas dan hasil. Memiliki tekad untuk berprestasi, bertanggung jawab dalam sesuatu yang dikerjakan dan hasil yang akan diterima. 3. Berani mengambil resiko dan menyukai tantangan. Ini sangat penting dalam sebuah bisnis. Mengambil resiko memang bisa menyebabkan kerugian atau keuntungan. Namun dengan mengambil resiko ini, para pembisnis bisa mengambil sebuah pelajaran dan harus bisa menyukai dan terbiasa dengan tantangan. 4. Kepemimpinan. Memiliki sifat pemimpin yang terbuka untuk dikritik dan menerima saran adalah hal yang penting dalam kewirausahaan. 5. Berpikir ke arah hasil atau manfaat. Menyelesaikan tugas atau pekerjaan hingga selesai dan benar. 6. Jenis kewirausahaan. Beberapa jenis kewirausahaan yaitu 1. Usaha retail. Usaha retail merupakan bisnis yang memperjualkan barang secara langsung kepada konsumen. 2. Ada startup bisnis. Startup bisnis merupakan sebuah usaha atau bisnis yang baru mengalami proses awal. 3. Ada industri kreatif. Industri kreatif lebih dikenal dengan usaha atau bisnis di era modern. Contohnya seperti kerajinan kria, fashion, periklanan, fotografi, musik, TV, dan radio. C. Pengertian makanan sehat dan bergizi adalah makanan yang mengandung tinggi vitamin dan mineral yang baik untuk kesehatan tubuh. Contoh makanannya berupa sayuran berdaun hijau, sumber protein hewani, dan buah-buahan. Makanan bergizi dapat berupa buah. Yang kedua adalah manfaat makanan sehat dan bergizi. 1. Meningkatkan daya tahan tubuh. 2. Menjaga kesehatan jantung. Yang ketiga adalah mengontrol berat badan. Yang keempat, meningkatkan kesehatan mental. Yang ketiga adalah jenis-jenis makanan sehat dan bergizi. Yang pertama adalah sayur-sayuran. Sayur-sayuran adalah pilihan makanan sehat terbaik karena kaya akan vitamin, mineral, dan serat. Beberapa sayuran yang direkomendasikan adalah brokoli, kale, dan bayam. Lalu yang kedua adalah buah-buahan. Buah kaya akan vitamin, serat, dan antioksidan. Beberapa pilihan buah sehat yang direkomendasikan adalah apel, jeruk, alpukat, dan beri. Lalu yang ketiga adalah daging dan telur. Daging sapi tanpa lemak kaya protein dan zat besi lebih tinggi dari daging lain. Telur bernutrisi lengkap yaitu protein, asam amino lengkap, vitamin mineral, dan lemak tak jenuh. Yang keempat adalah kacang-kacangan dan biji-bijian. Kelompok makanan ini kaya akan magnesium, vitamin E, protein nabati, dan serat. Kacang almond, kenari, dan serta biji chia merupakan pilihan terbaik untuk mendukung kesehatan jantung dan pencernaan. Lalu yang kelima adalah ikan dan makanan laut. Ikan seperti salmon, tuna, dan makarel mengandung asam lemak omega 3 yang baik untuk kesehatan jantung dan otak. Yang keenam adalah susu dan produk olahannya. Susu kaya akan kalsium, protein, dan vitamin D. Produk olahan seperti yogurt mengandung probiotik yang bermanfaat untuk kesehatan pencernaan. Lalu yang keempat adalah pengolahan makanan sehat dan bergizi. Yang pertama adalah masak sempurna, lalu yang kedua adalah pemisahan, lalu yang ketiga suhu aman, yang keempat bahan baku aman, yang kelima kebersihan, dan yang keenam adalah penutup makanan. Selanjutnya, yang D adalah pengertian catering. Pengertian catering adalah jenis penyelenggaraan makanan yang tempat memasak makanan berbeda dengan tempat menghidangkan makanan. Lalu yang kedua adalah jenis-jenis catering. Yang pertama adalah prasmanan atau buffet, tamu ambil makanan sendiri cocok untuk acara besar.
Yang kedua adalah sit down, pramusaji menyajikan ke tamu yang duduk formal, cocok untuk acara resmi. Lalu yang ketiga adalah cocktail, hidangan kecil dan minuman tamu berdiri, ideal untuk networking atau sosial. Yang keempat adalah mobile, catering berpindah-pindah, fleksibel dan sering di festival. Yang kelima adalah kebutuhan diet, menu spesifik sesuai kebutuhan diet. Lalu yang ketiga adalah manfaat catering. Yang pertama adalah hemat waktu, yang kedua hemat pengeluaran, yang ketiga lebih fokus pada acara, yang keempat adalah mudah koordinasi. Selanjutnya adalah karakteristik catering. Yang pertama adalah menyesuaikan kebutuhan acara, yang kedua adalah menyajikan makanan dan minuman enak, lalu yang ketiga adalah menjaga keamanan pangan, yang keempat adalah memperhatikan detail, lalu yang kelima adalah menyajikan makanan bergizi, yang keenam adalah menyajikan pilihan menu bervariasi. Bab 3. Pelaksanaan kegiatan. A. Konsep dasar membuat makanan sehat melalui catering. Konsep dasar dalam membuat makanan sehat melalui layanan catering mencakup beberapa prinsip layanan penting yang harus diperhatikan. Pertama, pemilihan bahan makanan berkualitas menjadi kunci utama. Gunakan bahan-bahan segar dan sebisa mungkin organik ya guys, serta hindari penggunaan bahan kimia berbahaya seperti pestisida atau pengawet buatan. Kedua, perhatikan keseimbangan nutrisi dalam setiap hidangan. Makanan yang disajikan harus mengandung komposisi karbohidrat, protein, lemak sehat, vitamin, dan mineral yang seimbang agar dapat mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh. Selain itu, penggunaan metode masak sehat juga sangat penting. Teknik mengukus, merebus, menggoreng, menumis dengan sedikit minyak dapat menjaga kandungan gizi dalam makanan tanpa menambah lemak dan kalori berlebih. Terakhir, penyajian makanan yang menarik secara visual turut berperan dalam meningkatkan selera makan dan kepuasan pelanggan. Warna, bentuk, dan tekstur makanan yang ditata dengan baik akan menciptakan pengalaman makanan yang menyenangkan dan lebih menggugah selera. Yang B. Anggaran secara detail tentang proses melaksanakan catering makan sehat. Anggaran total produksi catering nomor 1 ada ayam. Harganya Rp36.000, jumlahnya 1 kg 200 gram. Yang kedua, bawang bombay. Harganya Rp12.000, 3 biji ya guys. Yang ketiga, tepung serbaguna. Harganya Rp10.000, totalnya 2 biji. Yang keempat, timun. Timun harganya Rp3.000, ada 4 buah. Yang kelima, saus salad. Harganya Rp12.000, jumlahnya 3 biji. Yang keenam ada sayur kol, harganya Rp3.000, jumlahnya 1 biji. Yang ketujuh, wortel, harganya Rp4.000, jumlahnya 4 buah. Yang kedelapan, selada, harganya Rp7.500, jumlahnya 1 ikat. Yang kesembilan, ada saus sambal, harganya Rp6.500, jumlahnya 20 biji. Yang ke-10, kentang, harganya Rp21.000, jumlahnya 1 kg. Yang ke-11, ada buah naga, harganya Rp24.000, totalnya 2 buah. Yang ke-12, ada wadah makanan, harganya Rp33.000, total 20 buah. Yang ke-13, ada cup saus, harganya Rp8.000, totalnya 20 buah. Yang ke-14 ada sendok, harganya Rp6.500, totalnya 1 pack. Yang kelima, saus teriyaki, harganya Rp15.000, jumlahnya 5 pack. Yang ke-16, air mineral, harganya Rp24.000, jumlahnya 1 dus. Jadi, jumlah keseluruhan yang sudah kita total adalah 225.500 nih guys. Produk yang dihasilkan sama dengan 15 pieces. BEP produk sama dengan modal per jumlah yang dihasilkan, sama dengan Rp225.500 per 15, sama dengan Rp15.033,33. Keuntungan sama dengan 18% dikali BEP produk, sama dengan Rp2.705,99.
Harga jual sama dengan BEP plus keuntungan sama dengan Rp17.733,33. Dibulatkan sama dengan Rp18.000. C. Cara memasarkan catering makanan sehat. Yang pertama ada kualitas produk. Jaga kualitas produk catering dengan kontrol kebersihan yang sangat ketat, sehingga menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan menjaga nama baik usaha. Lalu yang kedua ada promosi media sosial. Memanfaatkan media sosial untuk promosi. Pertimbangkanlah platform untuk pengelolaan bisnis catering yang lebih profesional, termasuk pencatatan bahan baku, resep, pembukuan, dan pembayaran digital. Lalu yang ketiga adalah pelayanan yang baik. Berikanlah pelayanan yang baik kepada konsumen kalian. Lalu yang keempat ada promo menarik. Berikanlah promo yang menarik dan bervariasi sesuai momen untuk menarik minimal konsumen. Lalu yang selanjutnya ada D, laporan pendapatan dari hasil catering. Laporan penjualan catering. Jumlah yang terjual adalah 14 pieces. Total pendapatan kotor adalah jumlah produk yang terjual dikalikan harga per pieces, yaitu 14 dikalikan Rp18.000 menghasilkan Rp252.000. Lalu, total pendapatan bersih adalah pendapatan kotor dikurangin total modal produksi, yaitu Rp252.000 dikurangin Rp225.500 menghasilkan Rp26.500. Selanjutnya ada bab 4, yaitu penutup. Yang pertama ada simpulan. Berdasarkan P5 yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kewirausahaan sangat penting dalam kehidupan ekonomi. Kewirausahaan tidak hanya menciptakan lapangan pekerjaan, tetapi juga membantu menggerakkan perekonomian dengan menciptakan produk atau layanan yang bermanfaat. Seorang wirausahaan perlu memiliki keberanian untuk mencoba hal baru, kreativitas dalam mengembangkan ide, dan ketekunan untuk menghadapi berbagai tantangan dalam dunia bisnis. Secara keseluruhan, kewirausahaan adalah hal yang menarik dan penuh tantangan. Dengan sikap yang tepat seperti semangat pantang menyerah, kreativitas, dan kemampuan mengelola usaha dengan bijak, setiap orang bisa menjadi wirausahawan yang sukses. Selanjutnya ada saran. 1. Pengembangan jiwa kewirausahaan siswa. Diharapkan siswa dapat lebih aktif mengembangkan potensi kewirausahaan melalui berbagai kegiatan yang menantang, kreativitas, inovasi, dan kepemimpinan. Selanjutnya ada integrasi praktek kewirausahaan dalam kurikulum sekolah. Pihak sekolah diharapkan dapat mengintegrasikan nilai-nilai kewirausahaan ke dalam berbagai mata pelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler, sehingga siswa dapat memahami bahwa kewirausahaan tidak hanya berkaitan dengan jual beli, tetapi juga dengan cara berpikir inovatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Selanjutnya ada kolaborasi dengan dunia usaha dan industri. Untuk memperkaya wawasan dan pengalaman siswa, program P5 dengan tema kewirausahaan dapat dikembangkan melalui kerjasama dengan pelaku usaha lokal. Selanjutnya ada peningkatan fasilitas dan pendampingan. Sekolah diharapkan dapat menyediakan fasilitas yang memadai seperti ruang praktik, akses digital marketing, modal usaha sederhana, serta menghadirkan mentor yang mampu membimbing siswa selama menjalani proses berwirausaha. Selanjutnya ada penanaman nilai etika dan tanggung jawab sosial. Dalam menjalankan kegiatan kewirausahaan, penting untuk menanamkan nilai-nilai etika dan tanggung jawab sosial. Siswa perlu diarahkan untuk tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga mempertimbangkan dampak usaha terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Yang terakhir ada evaluasi dan refleksi berkelanjutan. Setiap pelaksanaan proyek kewirausahaan sebaiknya diakhiri dengan proses evaluasi dan refleksi bersama agar siswa dapat mengidentifikasi kelebihan, kekurangan, dan pembelajaran yang didapatkan. Proses refleksi ini penting untuk membangun pola pikir, terus berkembang, dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.